Dek, ngapain ngendap-ngendap kayak gitu? Mau kemana? Oh, jalan sama siapa, Dek? Mau abang antar gak? Jangan bohong. Kalau mau bilang jalan ke rumah temen, pertama, kamu gak akan ngendap-ngendap kayak tadi. Dan kedua, kamu bajunya gak akan sebagus kayak begini. Abang bukan tinggal serumah sama kamu 1 hari 2 hari. Udah puluhan tahun abang ngeliatin kamu pakai baju apa kalau lagi keluar rumah, kalau lagi ke rumah temen, dan kalau lagi mau ke rumah pacar. Jadi, mau jalan sama siapa? Udahlah, jujur aja. Abang gak akan marah kok. Mau clubbing juga gak masalah. Hah? Pacar? Boleh ulang lagi? Pacar. Oke, gini. Abang tanya dulu. Kamu kan no life, kamu gak punya kehidupan, kamu juga sukanya dengerin ASMR roleplay dan lain sebagainya. Dan kapan kamu punya pacar sekarang? Ya gak, gini. Kamu tuh dari dulu halu. Jadi abang mau mastiin aja kali ini halu atau enggak. Terakhir juga abang sampai mata-matain kamu kemana-mana, tapi ternyata kamu juga pacarannya sama handphone kamu. Jadi jawab sekarang. Beneran, pacar, beneran. Oke. Terima kasih atas konfirmasinya. Dan sekarang kenapa ada yang gak bilang? Nggak, gini. Dari dulu kan abang udah bilang, kalau kamu punya pacar, bilang sama abang. Ya, dulu kamu putus. Kamu putus sama cowokmu itu karena emang cowokmu yang gak becus. Gak becus gimana? Abang kira kamu udah tobat ya dari mantan kamu yang sebelumnya. Gini, cowok kamu itu gak becus yang sebelumnya karena ini udah bukan permasalahan idealisme abang. Kamu kejebak sama cowok gak jelas. Kerjaannya gak jelas, luntang-lantung, gak ada harga dirinya kayak begitu. Buat apa? Buat nambah beban kamu, iya. Apa, beban moral kali ya. Kayak, oh aku harus membantu orang yang malang ini. Mau uang jajan sama tabungan kamu itu diserap semua sama cowok yang itu. Kalau gak ada abang, uang kamu habis semua. Kamu capek sendiri, capek hati. Harga diri kamu juga direbut sama dia. Yaudah, abang juga gak mau ngebahas yang dulu. Dia beda pasti sama yang sekarang. Iya, pasti berbeda sama yang sekarang. Yeay. Oke. Kalau gitu, suruh dia datang ke rumah ini. Enggak. Dia pasti nunggu di gerbang komplek kan. Terus kamu disuruh jalan ke situ. Jalan kaki ke situ. Suruh masuk. Jangan kebiasaan apa-apa kamu yang nyamperin dia. Gak malu jadi cowok apa? Gak bisa jemput ceweknya di depan rumah. Ya emang apa yang mau disembunyiin? Gak boleh masuk ke komplek. Dari zaman cowok kamu yang selalu gak mau ngeluarin sepeser pun uang buat kamu, dan juga gak jelas kerjaannya, gak jelas kelakuannya, gak jelas kebiasaannya, jadi orang halu terus. Dia aja masih mau masuk ke sini, masih bisa masuk ke dalam rumah. Gak ada tuh tiba-tiba komplek ini mengubah aturan. Gak ada. Kalau emang ada perubahan, gak boleh masuk ke dalam komplek, abang yang nyamperin ke depan. Mau? Ya udah. Kalau emang yang ini alasannya gak bisa masuk ke dalam komplek, berarti dia emang gak mau masuk ke dalam rumah, soalnya bakal berhadapan sama abang. Udah. Udah, kasih tahu aja langsung. Lagian dapat dari mana sih cowok kayak gini? DM Instagram.
Panas nih kayak. Demam kamu. Sakit ya? Hah? Cinta bikin goblok ya. Udah, suruh dia kesini sekarang. Abang gak bakal galak-galak ya. Tersenyum, full senyum. Dia gak bawa martabak setengah keju, setengah coklat kacang wijen juga gak masalah. Saran dari abang, mending dia datang sekarang kesini sebelum ayah yang datang. Kalau ayah yang datang, dia yang habis yang ada. Lah, iya beneran. Ini mah abang fair-fairan aja. Kamu gak pernah kan ngadepin ayah yang langsung konfront pacar kamu. Ya udah makanya, buruan. Gak usah yang gimana-gimana kok abang. Abang cuma ngelakuin ini biar kamu lebih aman. Cowok-cowok zaman sekarang tuh ada kesempatan dikit langsung kayak binatang otaknya. Kalau nggak abang tekan kayak begini, yang ada nanti kamu yang kenapa-kenapa. Yang ada nanti orang itu makin jadi, tau gak? Percaya deh, kamu gak akan nyesel kalau dengerin abang buat datengin dia ke rumah dulu. Kalau dia gak datang ke rumah, abang gak akan kasih kamu keluar dari rumah. Ya bisa lah. Emang kamu pikir abang gak bisa nahan kamu buat keluar rumah? Apapun akan abang lakuin kalau misalkan kamu masih gak mau nurut sama permintaan abang buat bawa cowok yang gak jelas itu yang kamu kenal dari DM Instagram buat datang ke rumah dulu. Ya pokoknya gini, abang akan terus bilang dia gak jelas sampai dia datang ke rumah ini. Entah akan menjadi jelas atau dia akan semakin gak jelas di mata abang. Ya pokoknya kamu gak bisa mencela abang kalau bilang dia orang yang gak bener, gak becus, gak jelas, dan abang benci sama dia. Ya makanya bawa kalau emang dia jelas orangnya, ya udah bawa dia kesini. Asli deh, abang tuh gak ribet orangnya. Dia datang ke rumah, udah selesai, masalah selesai. Kita nggak perlu berdebat kayak begini. Abang langsung lihat sendiri buktinya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Nanti abang cuma mau tahu aja orangnya kayak gimana, nomornya, alamat rumahnya, terus dia mau bawa kamu kemana, terus minta kamu udah di rumah harus jam berapa, terus tahu ada rencana apa ke depannya, masa depannya kayak bagaimana, prospek kerjanya bagaimana, mau main-main doang atau sebenarnya dia ada rencana buat nikahin kamu atau enggak. Ya, kalaupun dia main-main doang ya nggak apa-apa juga sih. Abang sekedar nanya doang ya, sekedar tahu aja sih. Ya tapi kalau misalkan kamu kenapa-kenapa, abang nggak akan ragu buat ngapa-ngapain orang itu. Udah itu aja. Kalau misalkan kamu yang kenapa-kenapa, ya abang maju. Tapi kalau misalkan enggak, ya bagus lah kalau begitu. Abang biarin kalian bersenang-senang seumur hidup. Udah, gitu aja, silahkan. Pintu masa depan yang cerah terbuka lebar untuk kalian. Ada eskalator, kalian bisa naik eskalatornya. Ada lift, kalian boleh pilih naik lift. Terserah, silahkan. Lancar jaya seperti jalan tol yang lurus terus tanpa macet sedikit pun. Udah suruh datang belum sih? Lama banget nih. Oke, bagus. Cepet juga. Kalau cepet begini sih harusnya bisa lah dari tadi di depan rumah. Kenapa harus di depan gerbang komplek kayak gitu sih? Ya, abang gak komplain. Iya, untuk adikku tercinta abang gak akan komplain sama sekali. Cuma sedikit berbicara doang kok. Gak bakal jahat, gak bakal menghina, gak bakal memojokkan, gak bakal melakukan apapun yang mungkin membuat derajat dia sedikit turun di depan kamu atau di depan abang. Masuk. Halo Om, Hai. sih. Halo Kak. Iya, saya ayahnya. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Duduk. Jadi coba kenalin,
Nama kamu siapa? Nama saya. Umur kamu Yanto. berapa? Lahir di mana? Kamu hobinya apa? Zodiak kamu apa? Kepribadian kamu gimana? Coba ceritakan kelebihan, kekurangan kamu dan juga strength, weakness, opportunity dan threats kamu itu apa aja ya? Boleh dijabarkan satu persatu dan dijelaskan. Lalu kamu punya rencana apa buat anak saya? Lalu kamu mau bawa dia kemana? Dan jam berapa kamu bisa pulangin dia? Itu Jadi nama kamu siapa? nama saya Yanto Supriyatno, Kak. Om. Kak. Tenang. Jangan tegang begitulah. Terserah kamu mau panggil Om, Kak, Bude, Pak De, Abang. Saya orangnya santai kok. Lanjut ke topik. Kamu mau apa? Mau apa? Kenalan sama adik saya. Maksudnya itu Mau apa sama adik saya? Mau main-main aja? Iya. itu Atau mau serius sama adik saya? saya mau serius sama adik abang karena adik abang bikin saya nyaman. Oh ya. Emang bisa ya nyaman karena chattingan doang? Apa nggak terlalu cepet ya untuk merasa nyaman atau enggaknya dari chattingan doang? Atau jangan kamu udah pernah ketemuan secara diam-diam sebelum ini dan saya nggak tahu karena hal itu ditutupin sama kamu dan adik saya. Dan kamu yang minta dia buat tutupin semua itu. Mau kamu culik kemana dia? Perdagangan manusia? Iya. Saya tahu ya, kamu berandalan. Dari tampilan kamu kayak begini, gak jelas sama kayak berandalan, gak jelas. Sosok ganteng nama kamu. Suara kamu juga gak cocok sama tampilan kamu. Ngaca dikit lah. Siapa sih yang ngisi suara kamu? Itu normal loh. Sangat normal pertanyaannya. Ya kan? Adik iparku, Yatno. Iya bener, Kak. Iya. Iya, saya emang baru merasa nyaman dari chat, Kak, dan akan mengetahui saya akan beneran nyaman atau enggaknya sama adik abang ya dari pas ketemuannya, dan itulah kenapa saya mau coba. Oh, mau coba-coba doang nih si Yatno, ya. Yanto, Kak. Bilang apa kamu barusan? Yanto, Kak. Yatno. Iya, saya dengarnya Yatno, ya. Tapi Yatno. Di sini kan nama kamu Yatno, bukan Yanto. Kamu mau bilang saya salah? Iya. enggak, Kak. Ya udah. Iya, kasihan ya pacarnya ya diginiin terus ya. Iya, kasihan. Yatno, gini, saya simpel deh. Kamu mau bawa adik saya pulang sampai di rumah ini. Tank sampai di rumah ini. Jam berapa? Jam 9, Kak. Aduh, jam 9 ya. Aduh, biasanya sih jam 9 kayak orang tuh normalnya udah sampai rumah, tinggal istirahat, siap-siap tidur, langsung enak gitu. Nggak bakal direpotin sama cowok nggak jelas, sama pasangan nggak jelas gitu loh. Jam 8, Kak. 8 sih udah harusnya mandi ya. Mandi, skincare, segala macam, istirahat. Dan juga scroll sosmed. Kasian banget kalau jam 8 baru sampai rumah, pegel-pegel sebadan, gak ada yang mijetin. Kasian banget sih kayaknya. Kalau gitu jam 7, Kak. Yatno. Mau berapa kali sih dikasih tahu dulu baru ngerti. Yatno. Jam 5. Gak ada penawaran lagi. Kamu gak usah sosok belain dia ya. Kalau emang gak mau pergi ya udah, di rumah aja sekalian, gak usah kemana-mana. Kalau ngerasa waktunya terlalu mepet, cuma 2 jam doang. Oke, Kak. Kalau gitu saya izin, Kak, untuk pergi sama adik abang. Ya. Permisi. Permisi aja. Salim. Bentar.
Satu hal lagi. Tolong adik saya dijaga baik-baik. Kalau dia langsung pulang dan nangis atau kegores sedikit aja atau terluka sedikit aja, lu yang gua habisin. Nah ya, hati-hati. Sono, buruan. Sebelum gua berubah pikiran. Tiba juga ya saatnya. Adek gue punya pacar, guanya masih jomblo, kampret. Ya udah nggak apa-apa. Cowok tuh dilihatnya dari mapan ya, bukan dari statusnya. Yatno. Kelihatannya baik sih. Ya minus gugup aja sih. Nanti gue cari tahu lagi deh backgroundnya lebih detail. Pelacaknya udah kepasang nih. Well, oke. Tinggal dilacak aja nanti kalau gitu. Selamat bersenang-senang, Yatno. Maaf ya, aku cuma bawa beberapa makanan yang aku bikin. Soalnya aku lagi lumayan giat-giatnya masak gitu biar hemat pengeluaran. Semoga kamu suka ya sama masakan aku. Kalau nggak suka bilang aja nggak apa-apa kok. Nanti aku bisa bawain yang lebih baik lagi, yang lebih enak lagi. Ih, kamu suka ya? Syukurlah. Kamu kalau mau lagi, aku ada banyak, beneran. Aku seneng kok kalau kamu suka sama masakan aku. Sejujurnya aku agak ragu sih sama masakan aku, cuma ya syukurlah kamu suka ya. Soalnya kan aku nggak sepenuhnya tahu ya selera kamu kayak gimana makannya. Takutnya keasinan, takutnya kemanisan. Soalnya kamu udah manis. Lega aku. Kamu kenapa mukanya agak maaf, agak sedikit ditekuk? Ini bukan soal makanannya kan ya? Kalau soal makanannya aku bisa bawa makanan lain kok. Beneran, atau enggak kita jajan aja di situ? Soal abang kamu. Nggak apa-apa kok. Lagian aku juga pasti bakal kayak gitu. Kalau misalkan aku punya adik yang cantik terus talented kayak kamu. Bukan gitu ya. Aku nggak siap itu tadi, beneran keluar gitu aja beneran. Maaf. Jadi malu aku. Tapi ya kamu emang cantik terus talented, dan aku kan ngeliat kamu ya, kamu kerja keras banget buat bisa nggapai apa yang kamu mau, dan nggak banyak orang bisa kayak begitu loh. Banyak orang emang cuma bermimpi tapi nggak bisa atau bahkan nggak mampu untuk menggapai mimpinya, mencoba untuk menggapai mimpinya, dan kamu bisa. Aku kalau jadi abang kamu aku juga pasti bangga dan ya posesif ke kamu, soalnya takut kamu malah dapat pasangan yang ya sebenarnya nggak punya kejelasan dalam hidup ya, dan ya nggak sepadan lah value-nya. Ya jadi menurut aku sih nggak ada yang salah kok dari perlakuan abang kamu ke aku. Biarpun mungkin ya menurut kamu gimana-gimana, tapi menurut aku sangat amat mewajarkannya kok. Dan kalau dari aku juga jadi makin tahu kalau aku sebenarnya masih mempertanyakan diri. Sebenarnya kenapa aku ngedeketin kamu dan kenapa harus kamu dan milihnya kamu. Sepanjang di mobil aku malah kepikiran, ternyata ya aku suka sama kamu karena cara kamu ngomong nyambung sama aku. Dan emang secara natural kamu tuh bisa bikin aku nyaman banget. Tapi emang buat hubungan serius ke depannya
aku pasti mau lihat lagi gimana hubungan kita ke depannya. Aku jujur, aku bukan maksudnya aku deketin kamu, bukan maksudnya buat main-main ya, tapi maksud aku nggak mau buru-buru aja, karena kalau soal keperasaan ya ya aku nggak perlu buru-buru ngomong itu. Kalau soal perasaan, aku pikir kita harus lihat ke depannya dulu dan nggak bisa main menentukan, padahal kita belum ada sebulan bahkan. Dan semoga kamu pun ngerti soal itu ya. Oh, ternyata kita punya pemikiran yang sama ya. Kayaknya jodoh deh. Aja elah. Ya pokoknya kalau prinsip aku, kalau emang jodoh pasti akhirnya dipertemukan kok, dan bisa lanjut ke jenjang serius. Kalau emang udah yakin dan siap, terus kamu juga udah yakin dan siap, tentu aku akan berani maju. Beneran. Kalau memang Tuhan menghendaki hubungan kita buat maju, aku yakin jalannya pasti kebuka. Yeay. Oh, dan juga kalau kamu takut aku gak suka sama abang kamu, enggak kok, aku suka sama abang kamu. Bukan maksudnya aku tuh senang bukan suka yang gitu bukan. Ya astaga, aku sekalinya serius kenapa jadi lawak ya. Maksudku abangmu tuh ada benernya, dan aku nggak akan benci atau apapun ke abangmu, karena kembali lagi yang tadi kayak yang aku bilang, aku mewajarkan dia melakukan hal itu karena aku juga tahu rasanya, biarpun nggak punya abang ya, atau bukan jadi abang, tapi aku ngerti sebagai lelaki. Dan juga kalau aku menikahi kamu nantinya, kalau memang jodoh, ketika aku menikahi kamu, aku harus bisa sayang juga sama keluarga kamu. Begitu pula dengan kamu yang sayang dengan keluarga aku, dan aku yakin kita sama-sama bisa kok. Ini kayaknya kita emang butuh ya sekali-sekali ngobrol kayak gini, biar kita tuh nggak main-main gitu, ujungnya buang waktu terus gitu jadinya. Pacaran kan kalau kata orang suka buang waktu ya, dan ya banyak sih yang bikin buang waktu. Tapi bukan bilang kamu buang waktu aku ya, enggak. Tapi aku cuma nggak mau buang waktu kamu, beneran. Maksud aku waktu itu kan berharga ya. Terus buat orang tua apalagi, kita tuh makin tua, tapi orang tua yang udah tua makin tua juga, semakin tua orang tua jadi makin tua. Intinya gitulah, sama-sama tambah umur deh pokoknya. Nah, aku nggak bisa ngobrol serius. Pokoknya terus. Pokoknya kalau obrolan serius kayak begini emang diperluin untuk hubungan kita ke depannya. Jadi kamu juga jangan benci abang kamu ya. Dia tuh ngelakuin itu justru biar bisa dibilang ya, biar menyadarkan aku dan kamu, biar gak buang waktu. Terus hubungan kita pun jadi jelas ke depannya. Jangan bete lagi. Aku seneng beneran. Aku seneng bisa ketemu sama abang kamu. Dia pemikirannya dewasa, ya biarpun agak galak sih. Sama absurd. Mirip sama bos aku di kantor, Yanto. Bedanya ini udah ngomel, salah nama lagi. Yatno. Nama aku salah. Iya, bos aku juga gitu biasanya di kantor, ngancemnya berat dah, dikit-dikit. Oh, potong gaji. Yanto, potong gaji. Kamu gak bantu ini bu, potong gaji. Oh, marah. Untung aku manajer kesayangan, nah jadi masih aman-aman aja. Sayang. Makasih ya sayang, kamu udah mau sama aku. Aku bersyukur bisa sama kamu. Aku juga bersyukur bisa ketemu sama abang kamu.
Ini bukan bilang aku suka sama abang kamu yang nggak itu bukan. Udah jangan bercandain situ terus, jangan bercanda. Aku nangis deh. Enggak, bercanda sayang. Pokoknya mau gimana pun hubungan aku ke depannya sama kamu, aku mau cherish momen yang ada sekarang ini. Mau gimana pun ke depannya, jangan dipikirin ya. Masa depannya terlalu jauh. Yang penting kita fokus sama masa sekarang. Senyum dong. Senyum. Senyum mana senyum giginya. Ih, lucu banget ya kamu kalau lagi senyum. Meleleh aku ini. Meleleh. Gini aku juga jago gombal tahu. Nih. Kalau sapi nempel di hati aku, nanti dia ngomongnya apa ya? Ngomongnya kayak kamu nggak ngerti? Itu loh maksudnya, kamu nempel di hati. Ya udahlah. Kan yang penting kalau nyampein gombalan tuh pede terus bisa tercapai perasaannya. Ya apapun itulah. Yang penting aku sayang sama kamu. Ya deh, kita makan lagi sebelum nanti abang kamu nyamperin ke sini. Aku takut abang kamu nyamperin ke sini. Nggak sih, aku bercanda, aku nggak takut. Aku pasti bakal ngebalikin kamu tepat waktu kok. Aku dari dulu juga selalu kayak gitu. Kalau emang pacaran aku pasti akan selalu mengembalikan kamu tepat waktu, karena aku udah tahu rasanya kalau aku pulangnya tidak tepat waktu dan jadinya aku yang nyomelin, bukan pasangan aku yang nyomelin ya. Tapi mungkin kali ini kasusnya aku juga sih yang diomelin. Tapi ya aku akan menunaikan janji sesuai dengan janji aku sama abang kamu. Yuk, mamam sama tayangku piknik. Kalau tidak bobo dikit nyamuk. Duduk. Kenapa lagi ngendap-ngendap kayak gitu? Gimana date-nya? Yatno. Iya Yatno. Iya Yanto. Dia tuh unik ya. Backgroundnya rapi. Dia bukan orang yang pernah pacaran secara asal. Banyakan dia malah diputusin karena dia terlalu sibuk kerja dan ngebangun karir. Dek, tahu dari mana itu gak penting. Yang penting abang akan terus ngawasin dia dari jauh, mau dari manapun itu. Mau kelihatan baik kayak, mau kelihatan dewasa kayak, mau kelihatan kayak bocil, mau kelihatan kayak musang, mau kelihatan kayak harimau, mau kelihatan kayak VTuber, mau kelihatan kayak ASMR roleplay. Terserah, abang itu akan tetap awasin. Ya, manusia. Itu semua manusia. Di balik semua yang tadi abang bilang, manusia. Kecuali musang yang tadi abang bilang. Manusia itu selalu berubah. Gak ada yang tahu, mungkin hari ini dia baik, tapi besok jahat dan pergi ninggalin kamu. Kita gak ada yang tahu sebenarnya pikiran orang itu seperti apa. Dan pada intinya, Yatno itu, iya, Yatno, Yanto, iya, gitu doang dipermasalahin sih namanya. Pokoknya kamu hati-hati sama Yatno. Iya, Yanto. Mau sebaik apapun dia kelihatannya, dia tetap manusia. Manusia gak luput dari kesalahan. Begitu pula dengan abang. Abang mungkin aja
bisa salah analisa dia. Dan dari tadi aja nyebut nama dia kan salah. Harusnya Yatno jadi Yanto. Salah lagi. Yaudahlah, bodoh. Pokoknya itu si anomali Yatno, dia bersih backgroundnya. Dari keluarga biasa, tapi pekerja keras. Sekarang jadi manajer di suatu perusahaan yang ternama. Oke lah, masa depannya cerah. Kedepannya pasti dia ya lumayan banyak ajak kamu ke event-event yang ternama, yang bagus. Ya dari perusahaannya lah pokoknya. Bersih dia. Abang yakin dia bisa jadi orang. Tapi ada tapinya. Gak ada ya kayak tadi. Kayak tadi apa? Gak ada kayak tadi. Dia masa nungguin di depan gerbang komplek kayak begitu. Selalu datang ke rumah. Gak ada tuh nyuruh jalan ke gerbang komplek kayak begitu. Dikira gak panas apa? Kamu punya harga diri lebih baik lagi. Paksa aja dia datang ke sini, nggak masalah. Abang tuh bakal kayak tadi doang kok. Negor-negor doang, udah selesai. Tegur sapa doang, ya udah. Abang cuma mau tahu dia mau kemana. Ya udah gitu doang. Nggak masalah mau tiba-tiba kamu diculik ya, nggak apa-apa, terserah. Yang penting dia datang ke sini dulu, setor muka. Kalau misalkan kamu kenapa-kenapa, abang cari. Udah selesai. Dan terakhir, Yanto itu dia sama-sama laki-laki. Abang juga laki-laki. Mungkin abang gak punya pemikiran yang sama kayak Yanto, ya. Tapi Yanto Yanto itu mungkin punya pemikiran yang kurang lebih secara logika. Dia punya logika yang bagus. Sama seperti abang juga mengutamakan logika. Mungkin kedepannya abang juga akan cocok. Jadi mungkin bisa sedikit diterima di keluarga ini. Ya gue juga gak nyangka sih gue bakal bilang ini akhirnya. Dan selamat ya, abang restuin. Aduh. Sorry, serem ya. Ya. Masih ke bawah tadi. Ya, gue restuin. Tapi lu baik-baik ya sama Yanto. Ya. Dijaga. Dia baik, lu juga baik. Lu punya banyak talenta. Lu bervalue tinggi, ya. Jangan berubah tiba-tiba minus akhlak lu berdua. Gue jitak lu berdua, macem-macem gue seret lu ke ayah, gue seret lu ke pengadilan. Gue nggak bercanda ya ini. Astaga, adek. Nggak nyangka ya, lu udah gede. Enggak. Kan maksud gue kali ini akhirnya lu punya background yang bener lah cowoknya. Yang sebelum-sebelumnya kan kagak bener semua. Ya istilahnya jackpot lah. Yanto mungkin 1 dari 100 juta orang, atau bahkan laki-laki di dunia ini yang bisa dibilang masih punya karakter yang baik. Dan ya jackpot lah, ketemunya lewat Instagram. Gak gampang itu nemuin orang dalam tanda kutip ya punya niat baik ke kamu. Lewat sosmed apalagi. Tapi tolong tetap jaga-jaga ya. Biarpun dia mungkin udah jadi lebih baik daripada yang sebelumnya, yang gak gugup-gugup lagi dan gombalnya lebih becus. Ya gak perlu tahu. Pokoknya gue posesif gini, gue ketat untuk melakukan analisa, ketat untuk mengawasi kalian. Artinya biar kamu
Dek, kamu gak kemakan bucin-bucin gak jelas. Ya, bucin boleh, bodoh jangan. Kamu, kalau emang udah dimanfaatin, jangan ketutup karena cinta. Ya, cinta itu memang membuat kita merasa disayang, tapi kadang cinta juga bisa bikin kita hilang akal, hilang diri kita sendiri. Yang ada ujungnya kamu malah, ya kita nggak ada yang tahu ya ke depannya kayak gimana. Abang tahu kamu udah bukan anak kecil lagi, ya nggak perlu dinasehatin kayak gini, tapi ya abang cuma ngasih tahu aja biar lebih jaga-jaga lagi, biar ingat gitu. Ya, buat safety. Jangan macam-macam. Kalau macam-macam gua yang samperin kalian. Gua yang gerebek kalian. Nggak bohong gua. Ya udah. Mandi lah. Habis duduk-duduk di taman bukannya mandi. Ya abang tau lah, gara-gara naruh pelacak terus ada mic-nya juga. Ya buat safety. Ya dibilangin, ntar kalau tiba-tiba dibawa ke perdagangan manusia kan gak ada yang tahu. Ntar dibelek organnya diambil, dijual. Ya lagi, mandi sono, istirahat, bobo. Apa? Iya sama-sama. Adek gue kenapa sih tiba-tiba peluk-peluk gue sendiri. Udah, ntar dikira ini lagi. Nggak mau lepasin dulu. Kenapa emang ya? Dek, lu tuh udah gede ya. Nggak nyangka kalau lu nanti udah gede dan jadinya sama si Yatno. Iya, Yanto. Undang abang ya. Iya pasti diundang, karena keluarga ya. Bahkan bukan diundang ya, yang nyelenggarin acara. Iya. Tapi kan abang udah nggak di sini deh. Abang udah nggak di sini. Udahlah dek. Abang kan udah nggak di sini lagi. Jangan kayak gitu lagi dong. Lepasin abang ya. Abang tahu ada itu emang gak bisa kalau hidup tanpa abang ya. Tapi kan abang udah pergi. Udahlah ya, relain abang. Abang bakal tetap di sini terus kok, di samping Ade. Abang bakal terus bina Ade juga. Kalau ada apa-apa Ade, abang masih di sini. Ya. Abang terus di sini di samping Ade. Ada yang tenang aja di sini. Abang juga bakal tenang kok ngeliatin Ade dari atas itu. Ya. Ade jangan berlarut-larut dalam kesedihan terus. Ade tuh harus cari cowok lagi, harus cari yang bisa bina Ade. Yanto bisa kok, Yanto bisa. Ya. Abang udah restuin kalian, abang udah ya kasih kalian jalan. Abang relain Ade buat ya serius sama Yanto. Ya. Ade banyakin berdoa ya. Kalau kangen sama abang, banyakin berdoa aja. Ya. Maaf abang ngebut-ngebut pas jalan. Maaf abang bawa motornya gak benar. Maaf abang ninggalin Ade pas Ade wisuda. Ade
harusnya bisa wisuda bareng abang waktu itu. Harusnya abang bisa ngeliat adek wisuda waktu itu. Jadinya bisa ngeliat adek lagi, bisa ngeliat adek lulus, bisa ngeliat adek sukses sekarang. Adek, hei, jangan nangis dek, jangan nangis, ya, adek kuat, ya, adek kuat, adek kuat, adek kan adeknya abang, ya kan, adek kuat, ya, maaf ya. Abang sama hidup, abang selalu ngisengin ade, abang selalu posesif, selalu keras sama ade. Abang gak pernah jadi abang yang benar, abang selalu dikit-dikit komplain, dikit-dikit apapun itu abang ribet lah pokoknya sama ade. Abang gak perlu, abang harusnya gak perlu sampai segitunya sama ade. Dari dulu ade mau pacaran tapi ade selalu abang larang segala macam. Dan sekarang kamu juga jadi susah nyari pacar, kamu juga jadi susah gara-gara abang. Coba aja abang dari dulu gak ngelarang-larang ade, mungkin sekarang ade udah nikah, udah tenang hidupnya. Biarpun gak ada abang, ade tetap tenang hidupnya. Ada yang nemenin ade. Maaf ya dek, abang gak bisa ngeliat kamu sukses. Tapi bagi abang kamu selalu jadi adik yang membanggakan buat abang. Gak pernah sekalipun terlintas di pikiran abang kalau kamu itu adik yang gagal. Enggak. Kamu berusaha terus setiap hari. Kamu berusaha terus setiap saat. Kamu Adek. Maaf abang gak pernah bilang ini selama abang hidup. Maaf, abang selalu gengsi bilang ini. Maaf kalau kata-kata ini gak pernah keluar dari mulut abang ke adek. Tapi kali ini tolong dengar baik-baik ya. Abang bangga sama adek. Makasih adek. Kamu udah jadi adek yang terbaik buat abang. Adek, abang bangga sama adek. Abang bangga sama adek. Abang bangga sama adek. Relain abang ya. Ya, biar hidup kamu tenang lagi. Ya. Adek pintar. Adek. Abang bangga banget sama adek. Adek udah gede ya sekarang. Udah dewasa. Udah ngerti kalau dibilangin. Adek, abang pamit ya. Abang harus pergi. Ya.
Iya, boleh peluk terakhir. Boleh. Abang percaya sama adek. Abang percaya kalau adek bisa beneran relain abang. Abang pamit ya. Abang titip ayah. Abang titip ibu. Ya. Abang sayang banget sama adek. Kebanggaan abang sama adek itu gak pernah terkira. Abang bangga sama adek.